Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taftahu lana bab as-sa'adah wa taftahu lana bab as-salamah wa taftahu lana bab ar-rahmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa qad faza al-muttaqun. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik, di bulan yang baik, di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dan bersama orang-orang baik pula. Marilah kesempatan-kesempatan yang baik ini kita jadikan modal bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keikhlasan kita, untuk meningkatkan tawakalan kita, ma'iyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah sebaik-baik bekal kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia, dan menjadi bekal dan modal pula untuk meraih kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu wa la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini Khatib ingin mengajak secara pribadi kepada jamaah sekalian. Kita sudah lama berislam, dan kita berharap sepanjang kehidupan kita, selama perjalanan kehidupan kita ini, maka kita berharap telah naik level kita. Semoga tidak hanya sebatas Islam, namun sudah masuk pada iman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentu kita perlu memperbaiki diri kita, sebagaimana dalam tingkatan keimanan kita ada Islam, kemudian ada iman, dan kemudian ada ihsan. Karenanya kuncinya dalam kehidupan ini kita senantiasa memperbaiki dan berusaha memperbaiki diri, sehingga kita bisa masuk kategori benar-benar menjadi orang-orang yang diakui, menjadi orang-orang yang beriman, kemudian naik lagi menjadi pribadi orang-orang yang berihsan atau muhsinin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sehingga dengan demikian setiap amaliyah kita, setiap amal saleh kita benar-benar menghadirkan sebuah esensi dalam beragama. Kita tentu mendengar ada sebuah ayat mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian
puasa, bagaimana puasa mampu membawa diri kita kepada ketakwaan. Sehingga ada dalam sebuah hadis mengatakan, man lam yada' qaula az-zur wal jahl wal amal bihi falaysa lillahi hajah bi an yada' ta'ama wa syarabah. Siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bodoh, maka Allah tidak memiliki hajat, Allah tidak akan mencatat puasanya tatkala ia sudah menahan dari lapar dan menahan dari dahaga. Kemudian Rasulullah hadirin rahimahumullah, begitu pun juga dalam sebuah ibadah-ibadah yang lain, sehingga konteks sebuah derajat manusia dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya puncak yang membedakan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita seseorang dengan yang lainnya, baik dari keluarga, baik dari amalnya, dari apapun, maka sungguh yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan. Dan kita tahu bahwa ketakwaan itu adalah kehati-hatian dalam mengarungi sebuah kehidupan, kehati-hatian dalam bertutur kata, kehati-hatian dalam melangkah, beraktivitas, menggerakkan organ-organ tubuh, kehati-hatian dalam berpikir, mengamalkan sebuah pemikiran, dan juga kehati-hatian dalam menata hati kita, jiwa kita. Karena inilah sebuah ketakwaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan hurum. Maha rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali sebuah tahun, Dia juga menghadirkan awal sebuah tahun dijadikan salah satu bulan hurum. Namun yang menarik maksud hadirin rahimakumullah, justru di pungkasan tahun, di akhir tahun, Allah menghadirkan 2 bulan berturut-turut, yaitu bulan hurum, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian dan di pungkasan tahun pula Allah hadirkan kewajiban yang istimewa penyempurnaan dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Kemudian di bulan Dzulhijjah esok pula ada sebuah amal-amal ibadah, ada amal siam, saum Arafah, kemudian ada kurban. Semua amaliyah-amaliyah ini dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kepribadian yang salih, kepribadian yang ihsan, kepribadian yang baik, terutama untuk menutup di penghujung tahun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan bagaimana yang diterima, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah esensi sebuah syariat, esensi sebuah amal, bukan formalitas atau rutinitas. Karena besok dalam masalah kurban pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini menunjukkan masalah hadirin rahimakumullah, ibadah kurban juga ibadah yang mulia, ibadah yang baik, mencerminkan sebuah pengorbanan. Namun juga perlu kita ambil hikmah bahwasanya sekali lagi yang menjadi pertimbangan sebuah amaliyah itu adalah niat, kekuatan niat. Karenanya kenapa kita harus berihsan, kenapa kita harus beriman, tidak hanya sekedar berislam, hanya tunduk begitu saja. Maka Islam harus dikuatkan dengan amal-amal, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sebagaimana keimanan itu
yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kita akan masuk kepada derajat keimanan karena keimanan itu bertambah dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, dan sebaliknya akan berkurang menurun dengan kemaksiatan dan kemaksiatan. Sederhananya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita patut berhati-hati. Tatkala sudah lama kita berislam, beragama, namun kita takut, yang pertama, kita tidak masuk, tidak naik pada derajat iman. Atau yang kedua, bahkan setelah kita masuk derajat iman, memperbaiki amal-amal, tapi akhirnya kita terlalaikan sehingga terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga tidak menutup kemungkinan kita kembali kepada zona Islam. Padahal kita berharap di dalam kehidupan ini kita ingin mendapatkan yang namanya husnul khatimah, pungkasan yang baik. Karena yang ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam beribadah patutlah kita menjaga dan meningkatkan keikhlasan kita. Karena syarat daripada ihsan, ketakwaan, yaitu keikhlasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwasanya dengan keikhlasan itulah akan menguatkan keimanan kita. Dengan keikhlasan akan membuka kita kepada derajat yang namanya derajat ihsan, muhsin. Wa huwa muhsin, maka di ayat ini Allah tegaskan wa huwa muhsin, mereka yang berihsan, mereka yang berbuat kebaikan yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dalam kata sederhana ketika menghadirkan sebuah amalia ibadah di dalam kehidupan ini adalah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa hadir di hadapannya. Namun tatkala kita belum masuk pada tingkatan itu, maka yang kita perlu yakini dan kita perlu kuatkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita dan selalu mengetahui kita. Sejauh manapun kita menyembunyikan apapun perbuatan kita, sebagus apapun kita menyembunyikan keburukan kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Inilah pintu ihsan. Sehingga dengan ihsan itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah akan meningkatkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita perlu berbahagia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya, memberikan keadilannya kepada kita, bahwasanya al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Inilah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah, belum tentu orang yang lemah dia kalah secara pahalanya dibandingkan dengan orang yang kuat fisiknya. Begitu pula di dalam bersedekah, belum tentu seorang yang kurang mampu kemudian pahalanya lebih sedikit karena sedekahnya dibandingkan dengan orang-orang yang mampu. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berihsan? Karena bisa jadi seseorang yang dalam keterbatasan jauh melebihi derajat orang-orang yang diberikan kemuliaan, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada sebuah kisah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada sebuah asar dari Abu Hurairah. Ketika ada para sahabat yang kurang mampu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang intinya bahwasanya enak menjadi orang-orang yang diberikan anugerah, baik pangkat ataupun harta. Ia bisa beribadah dengan hartanya, bisa beribadah dengan pangkatnya, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang kurang mampu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, apakah mau aku kasih tahu
sesuatu amalan yang lebih baik pahalanya dari itu semuanya? Tentu para sahabat akhirnya mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, maka bacalah zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setelah sholat. Maka orang-orang yang kurang mampu, sahabat yang kurang mampu itu mengamalkan ibadah ini, sehingga para sahabat pun yang mampu mencari informasi kenapa orang-orang ini yang biasanya setelah sholat dia harus disibukkan dengan kembali kepada kerja, mungkin kembali kepada kesibukannya untuk mencari maisha dan sebagainya, tapi ketika sholat dia masih meluangkan waktu untuk menambah dengan zikir-zikir itu. Ternyata akhirnya tersebarlah kabar bahwasanya berzikir dengan subhanallah, tahmid dan takbir dengan 33 itu setelah sholat keutamaannya akan memberikan keutamaan seperti orang-orang yang diberikan keanugerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa mangkat, berupa harta, ia pun mengamalkan itu semuanya. Setelah sholat ia pun disibukkan dengan itu juga. Akhirnya orang sahabat yang kurang mampu datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang yang engkau berikan anugerah kekayaan, pangkat, ia pun bisa mengamalkan. Bagaimana jawab Rasulullah? Ini adalah keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang bisa kita ambil hikmah dari ini semuanya bahwasanya kembalinya sebuah anugerah itu memang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya anugerah yang dianugerahkan kepada seseorang itu tidak mengalahkan kepada yang lainnya. Seperti saya contohkan tadi, seorang yang kurang mampu ketika bersedekah mungkin sedikit, belum tentu pahalanya dia lebih sedikit daripada orang-orang yang diberikan anugerah kekayaan yang dia bersedekah dengan banyak harta, belum tentu. Karena kembalinya kepada kaidah al-ajru biqadri ta'at. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesusahan kita. Bagaimana orang yang mungkin sudah usia, kemudian dia harus beribadah begitu susah payahnya. Walaupun ia hanya mampu qiyamul lail misalkan 2 rakaat, mungkin jauh beda dengan seorang pemuda yang fisiknya kuat, ia mampu ketika beribadah qiyamul lail semalam suntuk atau bahkan mungkin 20 rakaat, 30 rakaat, namun tidak menutup kemungkinan pahalanya masih jauh lebih baik, lebih banyak orang yang qiyamul lail dengan 2 rakaat. Yang karena dia diuji begitu beratnya untuk melangkahkan 2 rakaat itu. Dan begitu pula dengan orang-orang yang bersedekah mungkin sedikit, namun dia mengeluarkan dengan sepenuh hati bagaimana susah payahnya dia mencari itu, susahnya dia harus merelakan itu. Di sisi lain masih ada tanggungan keluarga, anak, namun ia dengan panggilan ketakwaannya tetap mengeluarkan itu, maka tentu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang mengeluarkan dengan kemudahan. Akhirnya inilah maksud hadirin rahimakumullah, di akhirnya di setiap kita dengan apapun kondisi kita, dengan latar belakang kita, maka semuanya bisa meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon petunjuk, kita memohon cahayanya, kita memohon bimbingannya, kita memohon kekuatan supaya kita bisa beriman, bisa berihsan, dan akhirnya bisa menuju pada derajat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim.